Dasar-dasar perilaku biaya. Pada bab ini, kita melihat bagaimana biaya digunakan untuk menentukan harga pokok penjualan dan nilai persediaan akhir. Biaya-biaya ini penting dalam menyiapkan laporan keuangan eksternal, yaitu laporan laba rugi dan neraca. Biaya-biaya yang disajikan pada laporan keuangan tersebut diatur berdasarkan fungsi. Dalam hal ini, semua biaya perusahaan dimasukkan dalam satu dari 3 kategori berikut, yaitu produksi atau manufaktur, dalam akun harga pokok penjualan, biaya pemasaran, dan biaya administrasi. Pengaturan ini cocok untuk pelaporan eksternal, bahkan pelaporan tersebut diwajibkan. Akan tetapi, pengelompokan fungsional sama sekali tidak membantu penganggaran, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Untuk tujuan-tujuan ini, kita perlu memahami perilaku biaya. Perilaku biaya adalah istilah umum untuk mendeskripsikan apakah biaya berubah seiring dengan perubahan keluaran. Biaya-biaya bereaksi pada perubahan keluaran dengan berbagai cara. Pada pembahasan ini, yaitu biaya tetap, biaya variabel, dan biaya campuran, dimulai dengan melihat kemungkinan-kemungkinan yang paling sederhana. Biaya tetap merupakan biaya yang dalam jumlah keseluruhan tetap atau konstan dalam rentang yang relevan ketika tingkat keluaran aktivitas berubah. Contohnya, aktivitas pemotongan menggunakan dua masukan, yaitu mesin potong dan listrik untuk mengoperasikan mesin potong. Mesin potong disewa dengan harga 60.000 per tahun dan memiliki kapasitas untuk memproduksi sampai dengan 240.000 potongan 3 inci dalam setahun. Biaya penyewa mesin potong adalah biaya tetap, karena biaya tersebut akan tetap sebesar 60.000 per tahun, tidak peduli banyaknya potongan yang dihasilkan. Biaya variabel merupakan biaya yang dalam jumlah keseluruhan bervariasi secara proporsional terhadap perubahan keluaran. Jadi, biaya variabel naik ketika keluaran naik, dan akan turun ketika keluaran turun. Contohnya sendiri pada aktivitas pemotongan, itu memerlukan listrik. Perilaku biaya listrik akan berbeda dari biaya mesin potong. Listrik dikonsumsi hanya jika keluaran diproduksi. Ketika keluaran lebih banyak diproduksi, listrik yang digunakan juga lebih banyak. Dalam rumusannya sendiri, jumlah variabel itu sama dengan biaya variabel per unit dikali jumlah unit. Biaya campuran merupakan biaya yang memiliki komponen tetap dan variabel. Contohnya, agen penjualan sering dibayar dengan gaji ditambah dengan komisi penjualan. Misalnya, perusahaan memiliki 3 agen penjualan. Setiap agen penjualan mendapatkan gaji ditambah dengan komisi yang mereka jual. Aktivitas yang dilakukan adalah penjualan pemanas dan penggerak. Biaya adalah unit yang terjual. Untuk rumusannya sendiri, jumlah biaya sama dengan biaya tetap ditambah jumlah biaya variabel. Selanjutnya, mengklarifikasi biaya sesuai dengan perilaku. Pada pembahasan sebelumnya mengenai biaya tetap, variabel, dan campuran, berfokus pada definisi dan tidak membahas beberapa faktor penting untuk menentukan apakah suatu biaya merupakan biaya tetap atau variabel. Sekarang saatnya melihat cara mengklarifikasi biaya menurut perilaku secara lebih dekat lagi. Dalam menilai perilaku biaya, pertama-tama batasan waktu harus dipertimbangkan. Kemudian sumber daya yang dibutuhkan dan keluaran aktivitas harus diidentifikasi. Terakhir, masukan dan keluaran harus diukur dan pengaruh perubahan keluaran pada biaya aktivitas ditentukan. Batasan waktu. Penentuan suatu biaya merupakan biaya tetap atau variabel bergantung pada batasan waktu. Menurut ilmu ekonomi, dalam jangka panjang, semua biaya adalah variabel. Dalam jangka pendek, paling tidak satu biayanya adalah tetap. Contohnya, biaya sewa mesin pemotong adalah tetap untuk jangka waktu 1 tahun. Maka 1 tahun adalah lamanya jangka pendek untuk biaya tersebut. Lamanya jangka pendek dapat berbeda antara satu biaya dengan biaya lainnya. Selanjutnya, sumber daya dan ukuran keluaran. Setiap aktivitas memerlukan sumber daya untuk menyelesaikan tugas yang harus dilakukan. Sumber daya dapat meliputi bahan baku, energi atau bahan bakar,
tenaga kerja, dan modal. Contohnya, aktivitas yang dilakukan adalah memindahkan bahan baku dari ruang penyimpan ke bagian perakitan. Ukuran yang baik untuk keluaran adalah jumlah pemindahan. Semakin banyak pemindahan yang dilakukan, semakin tinggi biaya pemindahan. Oleh karena itu, kita dapat mengatakan jumlah pemindahan adalah jumlah keluaran yang baik bagi aktivitas pemindahan bahan baku. Penggerak tingkat non-unit. Penggerak tingkat non-unit menjelaskan perubahan dalam biaya ketika faktor-faktor lain selain unit berubah. Contoh dari biaya tingkat non-unit meliputi penyusutan pabrik, gaji manajer pabrik, dan biaya menjalankan departemen pembelian. Tingkat non-unit menjelaskan perubahan dalam biaya ketika faktor-faktor lain selain unit berubah. Sebagai contoh, penyetelan setup adalah aktivitas tingkat non-unit. Setiap kali pabrik menghentikan proses produksi suatu produk untuk mengatur lini produksi agar dapat memproduksi produk lain, biaya penyetelan muncul. Tidak masalah berapa banyak unit dalam batch baru, tapi penyetelan tetap sama. Selanjutnya, aktivitas, penggunaan sumber daya, dan perilaku biaya. Biaya-biaya jangka pendek kerap tidak cukup memadai untuk menggambarkan seluruh biaya yang dibutuhkan untuk mendesain, memproduksi, memasarkan, mendistribusikan, dan mendukung suatu produk. Perilaku biaya jangka panjang dan jangka pendek berhubungan dengan aktivitas dan sumber daya yang diperlukan untuk melakukannya. Dalam pembahasan mengenai kapasitas suatu aktivitas, hal yang dideskripsikan adalah jumlah aktivitas yang dapat dilakukan perusahaan. Banyaknya kapasitas yang diperlukan bergantung pada tingkat kinerja yang diminta. Sumber daya fleksibel. Suatu perusahaan akan sangat baik jika hanya membeli sumber daya yang diperlukan. Tepat saat sumber daya tersebut diperlukan, hal tersebut terkadang terjadi. Misalnya, bahan baku langsung sering dibeli saat dibutuhkan dan dengan jumlah yang sesuai kebutuhan. Jenis sumber daya ini disebut sumber daya fleksibel. Sumber daya fleksibel atau flexible resource dipasok saat digunakan dan dibutuhkan. Sumber daya ini diperoleh dari pihak luar dan tidak membutuhkan komitmen jangka panjang untuk membeli sejumlah sumber daya tertentu. Selanjutnya, sumber daya terikat. Sumber daya terikat atau commit resource adalah sumber daya yang dipasok sebelum penggunaan. Mereka didapat dengan menggunakan kontrak eksplisit atau implisit untuk memperoleh sejumlah sumber daya tertentu, tanpa memandang apakah sumber daya yang tersedia digunakan secara penuh atau tidak. Contoh sumber daya ini adalah gedung, karena gedung harus direncanakan dan dibangun sebelum produksi dimulai. Selanjutnya, perilaku biaya bertahap atau step cost. Dalam pembahasan mengenai perilaku biaya, diasumsikan bahwa fungsi biaya adalah kontinu. Pada kenyataannya, beberapa fungsi biaya tidak kontinu, seperti yang ditunjukkan pada tampilan 3.5. Jenis fungsi biaya seperti ini dikenal sebagai fungsi bertahap. Biaya bertahap atau step cost menampilkan tingkat biaya yang konstan untuk rentang keluaran tertentu dan pada titik tertentu naik ke tingkat biaya yang lebih tinggi di mana biaya tersebut tidak berubah untuk rentang keluaran yang sama. Pada tampilan 3.5, biaya adalah sebesar 10 US dollar selama keluaran aktivitas antara 0 hingga 10 unit. Jika keluaran antara 10 dan 20 unit, biaya naik menjadi 200 US dollar. Hal-hal yang menunjukkan perilaku biaya bertahap harus dibeli dalam jumlah tertentu.
Lebar setiap tahap menunjukkan rentang keluaran yang mengharuskan diperolehnya sumber daya dalam jumlah tertentu. Sebagai contoh, Ready Haters mungkin tidak memproses 7.500 pesanan perubahan sepanjang tahun. Dengan kata lain, perusahaan tidak menggunakan semua kapasitas untuk memproses pesanan perubahan. Anggaplah 6.000 pesanan perubahan diproses selama setahun. Kita dapat melihat bahwa perusahaan hanya menggunakan 80% atau 6.000 per 7.500 dari seluruh kapasitas teknik yang tersedia. Departemen teknik memiliki 20% atau 1.500 per 7.500 kapasitas yang tidak digunakan atau berlebih. Biaya kapasitas yang tidak digunakan ini adalah 42.000 US dollar atau 0,20 dikali 210.000 US dollar. Perhatikan bahwa biaya aktivitas yang tidak digunakan muncul karena sumber daya atau teknisi harus diperoleh dalam jumlah tertentu. Bahkan jika perusahaan telah mengantisipasi kebutuhan hanya 6.000 pesanan perubahan, perusahaan akan sulit mempekerjakan teknisi yang ekuivalen dengan 2,4 orang teknisi atau 6.000 per 2.500. Contoh tersebut mengilustrasikan bahwa ketika sumber daya diperoleh di muka, perbedaan antara jumlah yang dibeli dengan jumlah yang sebenarnya digunakan kemungkinan bisa terjadi. Selanjutnya, implikasi-implikasi untuk pengendalian dan pengambilan keputusan. Sistem pengendalian operasional mendorong para manajer untuk lebih memperhatikan pengendalian atas penggunaan dan pengeluaran sumber daya. Sebagai contoh, sistem pengendalian operasional yang didesain dengan baik akan memungkinkan para manajer untuk menilai perubahan permintaan sumber daya yang akan terjadi dari keputusan tentang baruan produk baru. Penambahan produk baru yang diselaraskan dengan keinginan pelanggan dapat meningkatkan kebutuhan atas berbagai aktivitas overhead. Metode untuk memisahkan biaya campuran menjadi komponen tetap dan variabel. Pada bagian ini yang akan dibahas adalah yang pertama, apa itu biaya campuran, yang kedua, mengapa biaya campuran harus dipisahkan, yang ketiga, bagaimana grafik perilaku biaya campuran, dan yang terakhir adalah metode pemisahan. Sebelum kita masuk pada metode pemisahan biaya campuran, kita harus mengetahui apa itu biaya campuran. Jadi, biaya campuran adalah biaya yang mengandung biaya tetap dan biaya variabel. Contohnya, biaya gaji bagian penjualan dan biaya listrik, telepon, air. Selanjutnya, mengapa harus dipisahkan antara biaya campuran dan variabel? Yaitu untuk tujuan yang pertama, perhitungan tarif biaya overhead, predeterminisasi dan analisis varians. Yang kedua, yaitu perhitungan biaya langsung dan analisis varians. Yang ketiga, analisis titik impas dan analisis biaya volume dan laba. Lalu yang keempat, analisis biaya diferensial dan komparatif. Komparatif di sini yaitu untuk membandingkan biaya-biaya yang dikeluarkan. Yang kelima, yaitu analisis maksimisasi laba dan minimasi biaya jangka pendek, lalu yang terakhir adalah analisis anggaran modal. Berikut ini merupakan grafik perilaku biaya campuran. Sumbu Y menunjukkan biaya dan sumbu X menunjukkan kuantitas produk atau jumlah produk atau volume produk. Di sini dapat digambarkan ketika kuantitas produk semakin banyak, maka biaya tetapnya tetap. Berbeda dengan biaya variabel. Di biaya variabel, jika kuantitas semakin banyak, maka jumlah biaya variabel akan meningkat seiring dengan peningkatan kualitas produk. Maka total biaya yaitu biaya tetap ditambah dengan total biaya variabel. Selanjutnya adalah metode pemisahan.
yaitu ada 3. Yang pertama metode tinggi rendah, yang kedua metode kuadrat kecil, dan yang ketiga adalah metode scatter plot. Metode tinggi rendah, yaitu metode untuk menentukan persamaan suatu garis lurus dengan terlebih dahulu memilih 2 titik tertinggi dan titik terendah yang akan digunakan untuk menentukan biaya tetap dan biaya variabel. Titik tinggi didefinisikan sebagai titik dengan tingkat keluaran atau aktivitas tertinggi, sedangkan titik rendah didefinisikan sebagai titik dengan tingkat keluaran atau aktivitas terendah. Ada 3 langkah untuk menentukan titik tertinggi dan titik terendah. Langkah pertama yaitu menggunakan persamaan Y sama dengan A ditambah BX, di mana Y yaitu total biaya atau variabel dependen, lalu A yaitu porsi bagian tetap dari total biaya, B yaitu perubahan unit dari biaya variabel yang berhubungan dengan perubahan unit di dalam aktivitas, dan X yaitu dasar aktivitas di mana Y berhubungan, yaitu bisa prediksi, pemacu biaya, atau variabel independen. Lalu langkah kedua dengan menentukan rumus biaya variabel dan biaya tetap, yaitu dengan rumus biaya variabel atau B sama dengan Y tertinggi dikurangi Y terendah dibagi X tertinggi dikurangi X terendah. Y yaitu untuk biaya dan X yaitu keluaran atau volume produksi. Selanjutnya, langkah ketiga yaitu rumus untuk biaya tetap. Di sini ada 2 dan bisa dipilih, yaitu yang pertama biaya tetap dengan rumus jumlah biaya tertinggi dikurang biaya variabel dikali keluaran tertinggi, atau dengan rumus kedua yaitu biaya tetap, yaitu jumlah biaya terendah dikurangi biaya variabel dikali keluaran terendah. Selanjutnya adalah metode kuadrat kecil atau least square method, yaitu teknik statistik yang dapat menganalisis hubungan antara variabel-variabel independen dan dependen. Metode ini digunakan untuk mengembangkan sebuah persamaan yang dapat memprediksi nilai yang tidak diketahui dari variabel dependen dari satu atau lebih nilai yang telah diketahui pada variabel independen. Secara matematis, sesuai dengan kemungkinan garis regresi yang terbaik untuk melakukan pengamatan pada titik-titik data. Metode ini menggunakan 2 langkah. Langkah pertama yaitu menggunakan persamaan seperti metode titik tertinggi dan titik terendah, yaitu Y sama dengan A ditambah BX. Lalu langkah kedua yaitu menggunakan rumus. Rumus yang pertama yaitu menentukan biaya variabel. Sigma XY dikurangi N dikali X bar dikali Y bar dibagi sigma X kuadrat dikurangi N dikali X bar kuadrat, yaitu di mana X bar adalah rata-rata dari variabel independen dan Y bar adalah rata-rata dari variabel dependen, N adalah angka dari observasi. Setelah menentukan rumus biaya variabel, selanjutnya adalah menentukan biaya tetap, yaitu dengan rumus A sama dengan Y bar dikurangi B dikali X bar. Yang terakhir adalah metode scatter plot. Metode grafik statistikal adalah metode pemisahan biaya tetap dan biaya variabel dengan cara menggambarkan biaya setiap periode, bisa bulan, triwulan, dan tahun, pada sebuah grafik dan menarik satu garis lurus di tengah titik-titik biaya tersebut. Selanjutnya ialah penggunaan program regresi. Yang pertama itu terdapat program regresi spreadsheet yang menyediakan lebih dari sekedar perkiraan koefisien. Lalu yang kedua, program ini juga menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk melihat seberapa besarkah pemasaran biaya dapat dipercaya. Lalu yang selanjutnya ada kendalan rumus biaya. Keandalannya yang pertama yaitu kegunaan utamanya terletak pada kemampuannya menginformasikan seberapa jauh rumus biaya yang diperkirakan dapat diandalkan. Yang kedua, ukuran ini penting karena metode kuadrat terkecil mengidentifikasi garis yang paling sesuai.
tetapi tidak mengungkapkan seberapa baik kesesuaian tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah regresi berganda. Mendapatkan rumus biaya terbaik terkadang lebih rumit daripada mengidentifikasikan satu penggerak aktivitas dan meregresikan biaya aktivitas untuk penggerak ini. Dari rumus tersebut, dapat kita ketahui bahwa komponen yang ada ialah biaya tetap atau potongan, biaya variabel per unit untuk variabel bebas pertama, biaya variabel per unit untuk variabel bebas kedua, dan yang terakhir ialah variabel bebas kedua. Jika terdapat dua atau lebih variabel bebas, metode tinggi sampai rendah dan scatter plot tidak dapat digunakan. Regresi berganda yaitu metode perhitungan dengan menggunakan koordinat terkecil untuk membuat suatu persamaan yang melibatkan dua atau lebih variabel. Lalu yang terakhir ialah penilaian manajerial, di mana pertimbangan manajerial merupakan metode paling luas yang digunakan. Banyak manajer menggunakan pengalaman dan observasi terhadap hubungan biaya pada masa lampau untuk menentukan biaya tetap dan variabel. Terdapat tiga komponen. Yang pertama, yaitu menentukan biaya aktivitas tertentu menjadi kategori tetap dan lainnya menjadi kategori variabel, tanpa menghiraukan kemungkinan biaya campuran. Yang kedua, manajemen mengidentifikasi biaya campuran dan membagi biaya-biaya ini dalam komponen tetap dan variabel dengan memutuskan bagian biaya yang merupakan biaya tetap dan variabel. Lalu yang ketiga, manajemen menggunakan pengalaman dan pertimbangan mereka untuk memperbaiki hasil estimasi statistik.